Probolinggo, yaitu nasi kuning dan es degan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaddafi, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Jen Maulida Aura Putri, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Prasetya Saka, absen 25. Perkenalkan, saya Adira Alamsyah, absen 3. Perkenalkan, nama saya Jafar Dedik, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, nomor absen 6. Permisi Tante, saya dari SMP 2 ingin mewawancarai UMKM di Kota Probolinggo. Nah, kelompok saya ini memilih nasi kuning. Apakah Tante berkenan untuk menjadi narasumber? Dengan ibu siapa yang menjual nasi kuning? Sri Rahayu Ningsih. Sejak kapan usaha nasi kuning ini berdiri? 5 tahun yang lalu. Apa alasan ibu memilih usaha nasi kuning? Karena saya hobi masak aja. Di mana lokasi warung nasi kuning ini? Jalan Cokro. Kalau nomornya saya nggak tahu. Depannya apa ini? Gaden Jupri ya. Oke. Bagaimana awal mulanya warung nasi kuning ini dirintis? Awal mula itu jadi saudara saya ada yang jualan nasi kuning. Nah, alhamdulillahnya lancar, orangnya sukses. Jadi saya ikutan Jadi saya terinspirasi sama saudara saya itu. Oh, gitu. Warung ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 5 pagi sampai setengah 11 siang. Berapa harga satu porsi nasi kuning? Mulai 6.000. Kalau membeli dalam jumlah banyak, apakah ada harga khusus atau diskon? Tetap sama. Tetap sama 6.000. Iya, 6.000. Apakah bisa dipesan untuk acara-acara? Bisa. Kalau pesan H-1. Satu. Iya. Kalau dadak nggak bisa? Nggak bisa kalau jumlahnya banyak, nggak bisa kalau mendadak. Jual nasi kuning modalnya berapa? Sekitar 1,5 juta. 1,5 juta. Berapa hasil per hari dari jualan nasi kuning? Berapa ya? Sekitar 2,2. 2,2 per hari. 2,2 juta ya. Berapa untung dari penjualan nasi kuning? Ya kalau rame bisa 800-an. Kalau sepi 200 ribu. Apa saja bahan utama yang digunakan untuk membuat nasi kuning? Bahannya beras, santan, kunyit, bawang putih, terus serai, ya itu loh, gula, garam, apa lagi ya, sudah itu aja. Itu aja. Kalau nasinya itu aja ya. Bagaimana cara menjaga kualitas bahan agar selalu segar? Ya diusahakan masaknya itu mepet-mepet mau berangkat itu, jadi bukan malamnya. Jadi kalau saya kan berangkatnya jam 5 Ya. jadi saya bangunnya jam 12 malam itu mulai masak, jadi deket-deket mau berangkat itu gitu. Bagaimana cara mengatasi harga bahan baku yang sering diubah? Kalau harga bahan baku kan relatif naik terus ya, Ya. tapi saya jualnya tetap 6.000, itu porsinya agak saya kurangin sedikit. Oh gitu. Berapa lama waktu memasak nasi kuning? Berapa ya? Saya kan masaknya itu 8 kilo, sekitar 3 jaman mungkin. 3 jam. Ya. Jam berapa biasanya mulai memasak nasi kuning? 1:30 malam. Setengah 1 malam. Bagaimana cara mengatur waktu antara memasak nasi dan menjual lauk? Dan menyiapkan lauk. Ya Pak, Bagaimana cara mengatur waktu antara memasak nasi dan menyiapkan lauk? di rumah itu kan ada 7 kompor. Jadi yang 3 itu buat masak nasi, yang 4 buat masak lauk. Jadi yang 3 itu buat masak nasi, Yang 4 buat masak lauk. Apakah bisa dipesan melewati aplikasi online?
Bisa. Ada itu ya kurir sama Grab, Berarti bisa dipesan lewat online. bisa. Lewat WA juga bisa. Apakah sudah mempromosikan melalui media sosial? Lewat Facebook, WA sama Instagram. Lewat TikTok belum? Ya TikTok punya suami saya. Bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar tetap membeli? Gimana ya? Ya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, harus ramah, jujur. Kalau misalkan kembaliannya kurang atau lebih, ya itu aja sih. Tantangannya itu apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha nasi kuning ini? Apa ya? Mungkin kurang tidur mungkin ya. Kurang tidur, kurang istirahat, itu aja sih tantangannya. Apakah pernah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku? Pernah sih. Waktu saya kan pakai beras cap tinta. Ya. Pernah beberapa bulan yang lalu kan tinta itu enggak ada di pasaran. Ya itu aja sih saya. Jadi saya beralih ke merek lain yang lebih mahal gitu. Itu aja. Naik kualitas. Iya. Bagaimana cara mengatasi persaingan dengan penjual nasi kuning lainnya? Apa ya? Ya rajin-rajin posting aja di wisata kuliner, di kuliner Probolinggo, di TikTok, itu aja. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Kalau kerugian itu ya mungkin kalau lagi sepi, jadi nasinya kan masih ada sisa. Ya. Nggak bisa kan kalau dijual besoknya ya, jadi saya bagikan ke tetangga-tetangga aja. Oh gitu. Iya. Gitu aja sudah tutup wawancaranya. Mas, saya dari SMP 2 ingin mewawancarai UMKM di Kota Probolinggo. Nah, kebetulan saya milih es degan. Apakah Mas berkenan buat jadi narasumber? Iya, iya. Dengan Bapak siapa yang menjual es degan? Abdul Qadir Jalan. Hah? Abdul Qadir Jalan. Sejak kapan usaha es degan ini berdiri? Sejak 5 tahun yang lalu. Cukup lama. Apa alasan Bapak memilih usaha es degan? Ya karena SDK itu untuk kesehatan bisa, ya orang membutuhkan. Oke. Di mana lokasi warung es degan ini? Di Pasar Gotong Royong. Pasar Kota. Sebelah mana? Ya sebelah pojok lah. Sebelah pojok. Tepat di depannya Dokter Sugiarto. Bagaimana awal mulanya warung es degan ini dirintis? Ya awalnya ya jual kecil-kecilan, terus sekarang sudah lumayan lah. Warung ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Warungnya kebetulan bukanya jam 7 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Berapa harga satu porsi es degan? Kalau SDK-nya ada 2 variasi. Yang kecil itu yang 6.000, kalau yang besar itu 12.000. Oke. Kalau membeli dalam jumlah banyak, apakah ada harga khusus atau diskon? Kalau beli harga porsi banyak itu kebetulan ada diskon. Oh, ada diskon. Oke. Apakah bisa dipesan untuk acara-acara? Kalau untuk acara-acara bisa. Kalau dadak bisa nggak? Kalau mendadak tidak bisa. Amin 1 baru bisa. Jual es degan ini modalnya berapa? Kalau jual SDK ini modalnya ya tak tentu lah. Berapa hasil per hari dari jualan es degan? Kalau per hari kadang ya 3 juta, kadang 4 juta. Berapa untung dari penjualan es degan? Kalau untungnya sehari-hari itu tidak mesti. Kadang kalau ada rezeki ya
Apa saja bahan utama yang digunakan untuk membuat es degan? Yang pertama itu ya degan, terus keduanya itu gula sama es. Bagaimana cara menjaga kualitas bahan agar selalu segar? Menjaga kualitas agar selalu segar itu ya kalau misalnya ada pembeli baru dibuka itu biar ikannya fresh. Bagaimana cara mengatasi harga bahan baku yang sering diubah? Bagaimana? Bagaimana cara mengatasi harga bahan baku yang sering diubah? Yang sering berubah. Yang sering berubah ya gimana ya? Cara ngejelasinnya itu ya gitu sudah. Kalau Berapa lama waktu membuat es degan? kalau es degan ya 1 atau 2 menit lah baru Baru langsung jadi. Jam berapa biasanya mulai membuat es degan? Kalau mulai es degannya itu jam 9 baru mulai. Apakah es degan ini bisa dipesan melewati aplikasi online? Kalau aplikasi online bisa. Apakah sudah mempromosikan melalui media sosial? Belum. Belum sama sekali. Pernah dulu tapi sekarang Bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar tetap membeli? ya kalau nomor 1 itu dari pelayanan. Tantangannya, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha es degan ini? Kenapa? Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha es degan ini? Tantangan terbesarnya ya ada kadang ada yang gosok gitu karena itu tantangan terbesar kami yang membuat kami itu agak rugi lah. Apakah pernah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku? Pernah saat musim hujan. Bagaimana cara mengatasi persaingan dengan penjual es degan lainnya? Ya nomor 1 ya harga lebih dimurahkan. Oh gitu. Itu aja. Iya itu aja. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika iya, bagaimana mengatasinya? Pernah mengalami kerugian tapi gak besar. Yang mengatasinya ya dijual agak harga tinggi. Itu aja wawancaranya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Halo semuanya, kalian tahu nggak apa itu syukur? Syukur adalah ucapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan, yang diterima, yang dilakukan melalui hati, lisan, dan perbuatan. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan makanan minuman yang halal dan baik atau halalan thayyibah. Halalan thayyibah adalah makanan dan minuman yang diizinkan oleh syariat Islam atau halal dan baik dikonsumsi karena sehat, bernutrisi, aman, dan tidak berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental atau thayyib. Yang ketiga adalah dalil tentang kewajiban mengonsumsi makanan dan minuman halalan thayyibah. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 172. Yang ketiga adalah Al-Maidah ayat 88. Yang keempat adalah cara bersyukur terhadap makanan minuman halalan thayyibah. Cara bersyukur halalan thayyibah adalah dengan mengonsumsinya sesuai ajaran agama, mendoakannya sebelum dan sesudah makan, memilih bahan yang berkualitas dan bergizi serta menghindari bahan-bahan berbahaya dan haram. Yang kelima adalah hikmah bersyukur terhadap nikmat meliputi penambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridha Allah, terhindar dari azab, meningkatkan keimanan serta membuat hati lebih tenang dan
dan beban hidup terasa lebih ringan. Itu saja dari saya. Dan pesan saya, jangan lupa bersyukur ya. Bye.